ke-18. Seminah. Sisi yang melihat Anidia masuk langsung tercengang. Bagaimana tidak tercengang? Dia melihat Anidia menggunakan dress semewah itu. Dari atas sampai bawah semua barang mahal. Anidia tidak peduli dengan tatapan Sisil, dia langsung menuju ke tempat di mana Pipit dan Lisa duduki. Anidia, ya ampun kamu cantik banget. Puji Lisa. Anidia tersenyum ke arah sahabatnya. Dia duduk di tengah-tengah mereka. Mereka berbincang-berbincang sambil menunggu acara dimulai. Kenapa hari ini kamu berdeda banget? Kayak ada sesuatu gitu. Tanya Pipit. Ya, cerita dong. Ucap Lisa. Kalian ingat gak Kak Arga yang aku ceritain dulu? Tanya Anidia. Ingat. Sesaat kemudian Pipit dan Lisa saling pandang. Jangan bilang ada yang ngaku-ngaku kalau dia Arga yang kamu tunggu-tunggu itu. Pipit dan Lisa langsung memejok Anidia. Kalian tenang dulu napa. Anidia menarik nafasnya perlahan lalu menceritakan semua kejadian kemarin. Pipit dan Lisa tercengang, mereka tidak mempercayai perkataan Anidia. Anidia, sayang, kamu jangan langsung percaya sama dia. Kamu belum tahu aja Alvano itu siapa. Pipit membisikkan sesuatu kepada Anidia. Dia mafia. Dia juga psikopat. Kami pernah dengar kalau dia sudah menghabisi banyak perempuan. Jangan terlalu percaya sama omongan dia. Dia pasti cari tahu masa lalu kamu. Aku jadi takut. Mungkin dia memiliki rencana lain. Pipit langsung melihat ke arah Anidia. Kita akan cari tahu. Kamu tetap waspada. Lisa juga ikutan mendukung Pipit. Anidia yang sudah puluh terhadap Alvano kembali ragu-ragu. Tak lama mereka berbincang-berbincang, semua siswa sudah ada di aula. Kemudian seseorang langsung berbicara di atas pentas. Baiklah. Seperti biasa kita akan mengundang salah satu petinggi di Universitas Mentari. Mari kita sambut Tuan Alvanoargantara. Semua siswi langsung tutup tangan. Idaman gue banget itu mah. Ya ampun, semalam gue mimpi apaan? Sampai-sampai datang pangeran setampan itu. Suami masa depan gue itu mah. Banyak banget bisik-bisik siswa yang ada di sana. Sedangkan Anidia hanya tersenyum melihat ke arah Alvano. Dia duduk agak ke belakang sedikit, Ceti tidak terlalu dekat dengan Alvano. Alvano langsung menuju pentas. Matanya lurus menatap Anidia. Semua siswi mengeluarkan ponsel mereka, ada yang memotret dan lain sebagainya. Alvano langsung berbicara. Dia memberi penghormatan kepada kepala dekan, dan lain sebagainya. Di tengah Alvano berbicara, dia melihat ke arah Anidia yang seperti kesusahan melihat ke arahnya. Alvano langsung maju ke depan, lebih tepat di depan Anidia. Semua yang melihat itu memekik kegirangan. Maaf semuanya, kekasih saya tidak bisa melihat jelas ke arah saya. Alvano menunjuk ke arah Anidia. Semua menoleh ke belakang. Tepat di belakang Anidia. Sisil yang duduk. Ceti banyak yang mengira Sisil yang Alvano sebut. Sisil langsung tersenyum bangga. Dia mendudukkan posisinya sebagus mungkin. Sedangkan Anidia hanya berdehem guna menghilangkan kegugupannya. Pipit dan Lisa menyenggol bahu Anidia. Cielah yang langsung dikasih tahu pacaran. Bisik Pipit. Apa sih kalian? Anidia menganggap acuh. Ternyata Sisil. Gue pikir Anidia. Ya, beruntung banget Sisil. Mau punya pacar kayak Sisil. Jadi kepengen digituin sama pacar. Alvano masih bisa mendengar bisik-bisik semua orang di sana. Mora Anidia, kalian salah menyebut namanya. Alvano langsung mengatakan kalau Anidia yang dia maksud, bukan Sisil. Semua langsung menoleh ke arah Anidia. Sisil yang merasa malu langsung menunduk. Wajah Anidia memerah seperti tomat. Dia tidak menyangka Alvano akan memperkenalkannya sebagai seorang kekasih. Alvano melanjutkan tentang pembahasannya yang sempat tertunda tadi. Setelah berbicara hampir 20 menit, Alvano langsung turun. Dia menuju tempat di mana Anidia duduk. Kenapa malu? Alvano langsung duduk di tempat Pipit duduk sebelumnya. Pipit langsung berdiri pindah ke samping Lisa. Kenapa tadi kamu memperkenalkan aku sebagai pacar? Tanya Anidia dengan wajah cemberutnya. Emang apa salahnya? Kan sebentar lagi kita akan menikah. Ucap Alvano santai. Emang siapa yang setuju nikah sama Kak Arga? Aku kan tidak pernah bilang mau. Anidia sama sekali tidak takut terhadap Alvano. Mungkin sekarang kamu tolak. Tapi nanti juga bakal langsung ajak nikah. Alvano terkekeh melihat wajah Anidia.
Terserah. Anidia malas berdebat dengan Alvano. Setelah acara selesai, Anidia dan yang lainnya langsung keluar. Sedangkan Alvano sedang berbicara dengan kepala dekan. Habis ini kita kemana? Tanya Pipit. Pulang. Jawab Anidia santai. Tiba-tiba dari arah berlawanan Sisil langsung menarik Anidia ke dalam toilet wanita. Pipit dan Lisa langsung mengikuti mereka. Kamu apa-apain sih? Anidia mencoba melepaskan tangannya dari Sisil yang sangat kuat. Kamu sengaja ya bikin aku malu. Pakai sok-sok jadi pacarnya Tuan Alvano lagi. Sisil sangat murka. Halo, lo gak sadar? Bukan Anidia yang ngomong kalau dia pacarnya Alvano. Tapi Alvano langsung yang bilang gitu. Lagian lo aja yang kepedean. Pipit langsung menyenggol bahu Sisil. Aku akan bikin kalian menderita. Dan lo Anidia lihat aja. Gue akan merebut Alvano dari lo. Lo cuma jalangnya. Tidak lebih. Sisil dengan amarahnya keluar dari toilet. Dasar sinting. Aku pengen banget jambak rambutnya. Pipit dan yang lainnya langsung keluar. Saat hampir sampai ke depan. Mereka dikejutkan oleh siswi-siswi yang heboh dengan ketampanan Alvano. Anidia yang melihat Alvano berdiri di depan mobil mewah tersebut langsung tersenyum. Begitu juga dengan Alvano. Dia melangkah ke arah Anidia. Ayo kita pulang. Dia langsung menggenggam erat tangan Anidia. Anidia tidak menyangka Alvano akan semanis ini. Alvano membuka pintu mobil untuk Anidia. Sisil yang melihat itu semua sangat kepanasan. Dia langsung meninggalkan kampus dalam keadaan marah. Dalam perjalanan pulang, Alvano masih menggenggam erat tangan Anidia sesekali mengelusnya. Apa ada tempat yang ingin kamu datangi? Tanya Alvano lembut. Gak ada, kita pulang aja. Kita mampir ke restoran dulu ya. Aku lapar. Padahal itu hanya akal-akal nya Alvano aja. Anidia hanya mengangguk tanda setuju. Mereka menuju restoran mewah milik Alvano. Sampai di restoran semua pelayan membungkuk hormat pada Alvano. Mereka langsung menuju ruang VVIP. Anidia yang melihat itu terkagum-kagum. Pesan apapun yang ingin kamu makan. Alvano melihat Anidia yang sibuk dengan buku menu. Kamu aja yang pesan. Anidia menyerahkan buku menu ke arah Alvano. Alvano tidak membantah. Dia memilih-memilih makanan yang dipesan. Anidia terkejut saat semua makanan sudah dihidangkan. Apa gini cara orang kaya makan? 2 orang aja sebanyak ini, batin Anidia saat melihat banyak makanan yang terhidang. Alvano mengambil steak, memotong menjadi kecil-kecil. Makanlah. Dia menyodorkan piring yang tadi sudah dipotong-potong kepada Anidia. Anidia mengambil dengan malu-malu. Anidia yang baru makan sesendok langsung berbinar. Enak sekali batin Anidia. Dia memakan dengan sangat lahap. Alvano yang melihat itu hanya tersenyum. Ke-19, idaman semua orang. Sedangkan di tempat lain, petir lagi galau di perusahaan. Dari tadi dia tidak fokus terhadap pekerjaannya. Pikirannya tertuju pada gadis yang menarik perhatiannya itu. Biasanya Alvano akan menyuruhnya untuk mengisi acara seminar tersebut. Tapi hari ini Alvano menolak. Dia sendiri yang akan mengisi acara tersebut. Tok, tok, tok. Permisi Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Tuan Alvano. Dia memaksa untuk masuk. Ucap sekretarisnya. Biarkan dia masuk. Tanpa mendengar perintah petir seseorang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam ruangan petir. Di mana Tuan Alvano? Saya ada urusan dengannya. Ucap perempuan yang terlihat sangat seksi tersebut. Dia menggunakan pakaian dengan belahan dada yang cukup rendah. Emang siapa kamu berani sekali masuk ke perusahaan ini? Aku Olivia, calon istri Alvano. Perempuan tersebut tanpa rasa malu sedikit pun mengaku sebagai kekasihnya Alvano. Hahaha. Tawa petir pecah saat melihat Olivia. Tanpa rasa malu sedikit pun dia duduk di depan petir. Kamu tahu, kalau Alvano tidak menyukai perempuan kayak kamu. Kalau dia tahu kau mengaku-ngaku jadi calon istrinya, bisa kupastikan detik ini juga kamu akan dihabisi. Olivia yang mendengar perkataan petir tidak sedikit pun ketakutan. Aku tidak ada urusannya denganmu. Mendingan sekarang kamu telepon Alvano. Katakan kalau aku ingin menemuinya. Pengawal, seret wanita ini dari sini. Tanpa menunggu lama lagi petir langsung menghubungi security. Di saat itu pula Alvano tiba. Semua orang membungkuk hormat. Tanpa mengetuk pintu dia langsung masuk ke ruangan petir.
Olivier yang masih berada di situ langsung kegirangan. Akhirnya kamu kesini. Olivier langsung mendekat ke arah Alvano. Alvano yang melihat Olivier langsung jijik. Siapa yang menyuruhnya masuk? Tatapan Alvano beralih ke petir, dan tatapan tajam. Olivier yang melihat itu langsung ketakutan, yang di depannya saat ini bukan Alvano yang dulu. Apa kamu sudah lupa sama aku? Tanya Olivier dengan wajah memalas. Olivia adalah teman SMA Alvano dulu, wanita yang sangat populer di sekolah. Alvano juga sempat menyukai Olivia. Tapi Olivia tidak tertarik sama sekali dengan Alvano saat itu, ketika ayahnya mengatakan bahwa Alvano sekarang sudah sukses. Dia langsung mencari tahu tentang Alvano. Pas tahu kalau Alvano adalah pengusaha sukses, dia jadi tertarik buat deketin dia. Apalagi sekarang Alvano sudah kelihatan lebih tampan, gagah berkarisma. Aku tidak pernah lupa dengan perempuan yang menjual tubuhnya demi karya. Ucap Alvano santai. Olivier yang mendengar itu terkejut. Apa yang dikatakan Alcano adalah kebenaran. Waktu SMA dia sudah menjual tubuhnya untuk orang kaya. Makanya sekarang dia sudah menjadi model papan atas. Selain menjadi model dia juga bekerja sebagai pemuas nafsu pria kaya raya. Aku sudah tidak begitu lagi ya. Olivier mencoba membujuk Alvano. Tapi Alvano tidak peduli. Dia langsung menyuruh security buat usir Olivia. Alvano, aku mencintaimu. Dari dulu aku sudah tertarik padamu, tapi aku. Ucapan Olivia terpotong, karena dia sudah lebih dulu ditarik keluar. Awas kalian. Aku akan suruh Alvano pecat kalian, lihat aja nanti. Olivia dengan marah keluar dari perusahaan Alvano. Dia menuju rumahnya. Rumah yang tidak terlalu mewah. Dengan wajah yang kesal dia menemui ayahnya. Apa kamu gagal? Tanya laki-laki yang sudah tua tersebut. Ya, dia menolak pesona seorang Olivia. Tapi aku yakin kalau dia masih menyukaiku. Aku lihat tatapannya yang sangat dalam padaku. Olivia terlihat sangat percaya diri. Kamu harus terus mendekatinya. Jangan sampai gagal. Kamu bisa merayu pria-pria kaya raya lain. Masa Alvano yang dulu pernah suka sama kamu gak bisa kamu gapai? Pria tua dengan perut buncit tersebut terselut emosi. Bagaimana tidak? Alvano sudah menyiksanya waktu itu. Alvano juga melukai tangannya. Perusahaannya saat ini bangkrut. Itu semua ulah Alvano. Entah kesalahan apa yang dilakukannya malam itu, sehingga Alvano murka padanya. Sedangkan Anidia, setelah makan siang di restoran mewah tadi, dia langsung diantar ke mansion oleh Alvano. Karena Alvano memiliki sedikit urusan katanya. Dia juga mengizinkan sahabat Anidia mengunjunginya ke mansion mewah tersebut. Saat ini mereka berada di mansion mewah sambil menikmati cemilan. Mereka bertiga berada di taman dekat kolam renang. Aku gak nyangka, Anidia seberuntung ini. Aku juga pengen. Pipit sangat semangat saat Anidia menyuruh mereka mengunjunginya. Ya, aku juga kepengen. Bilang sama Alvano, kalau ada sahabatnya yang sedang cari pasangan. Aku siap menjadi pendamping hidup mereka untuk selamanya. Tawa Lise pecah saat mengatakan itu. Mimpi kamu, kita tidak cocok sama mereka yang kalangan atas. Kita cocoknya sama pria-pria yang sederajat dengan kita. Ucap Pipit. Siapa tahu nanti jodoh. Kayak Anidia saat ini. Awalnya gak mau, lama-kelamaan gak mau jauh-jauh. Lise dan Pipit sibuk bertengkar. Sedangkan Anidia hanya tersenyum menanggapi sahabatnya itu. Udah. Kalian malam ini kerja gak? Tanya Anidia. Iya. Bilang sama Alvano kita cuti malam ini. Temanin kamu di sini. Pipit berbicara sambil mengunyah makanan. Aku gak seberani itu tau. Ucap Anidia. Oh iya. Kamu lihat gak pembantu yang tadi bawa minuman ke sini? Kayaknya dia gak suka deh dengan keberadaan kamu. Kamu ngerasa gak? Pipit melihat Fiona yang menatap sinis ke arah Anidia. Ya, aku juga mikirnya gitu. Masak mukanya kayak gitu. Kayak lihat musuh bebuyutan. Lise juga sepemikiran dengan Pipit. Gak tahu ah. Waktu pertama aku kesini juga gitu. Dia bilang aku jalang. Sebentar lagi juga akan dibuang sama Alvano. Wajahnya juga kayak kesal gitu. Terang Anidia. Mereka cerita-cerita sampai pukul 4 sore. Anidia dan sahabatnya sedang berada di ruang tamu. Mereka asik bercerita sampai tidak sadar kalau Alvano sudah kembali. Semua menoleh ke sumber suara. Anidia yang melihat Alvano tersenyum. Sedangkan Pipit dan Lisa langsung syak melihat Alvano.
Kita langsung pamit pulang ya. Bentar lagi kerja. Pipit menyambar tasnya. Lisa juga melakukan hal yang sama. Kalian hati-hati di jalan, sampai ketemu besok. Anidia tidak mengantar mereka ke depan. Dia melihat Alvano yang masih setia menendanginya. Seneng. Alvano mendekati Anidia. Cup. Satu kecupan mendarat di bibir Anidia. Anidia yang mendapat kecupan langsung merah merona. Malam ini aku keluar sebentar, ada sedikit urusan. Alvano merangkul Anidia menuju lantai 3. Sejak malam itu Anidia sudah tidur di sana. Semua barang-barang Anidia juga sudah dipindahkan. Apa aku boleh kerja lagi? Pertanyaan Anidia menghentikan langkah Alvano. Gak. Sudah kubilang sekarang kamu itu wanitaku. Jadi semua milikku juga akan menjadi milikmu. Tapi aku pengen hidup mandiri. Aku akan cari pekerjaan yang layak. Aku sudah bilang, kau cukup di rumah aja. Jangan ngeyel. Alvano masuk ke kamar mandi. Dia membersihkan tubuhnya, setelah itu keluar menggunakan handuk melilit pinggangnya. Anidia yang melihat itu langsung menunduk. Alvano begitu seksi di matanya. Kenapa menunduk? Kamu gak mau lihat aku telanjang? Padahal di luar sana banyak yang ingin melihatku. Ucap Alvano dengan penuh percaya diri. Malam ini dia akan ke markas. Dia akan mengunjungi Randy dan kawan-kawannya. Sudah seminggu mereka ditahan, Alvano belum melihat mereka. Hanya Petir dan Johan yang sering kunjung ke sana. Setelah memakai pakaian lengkap, Anidia juga udah selesai mandi. Mereka menuju ruang makan. Di sana sudah terhidang berbagai makanan yang sangat menggugah selera. Makasih, Bi. Ucap Anidia lembut saat salah satu pelayan yang hampir seumuran dengan Bianti menarik kursi untuk Anidia. Sama-sama Nyonya. Hanya Bianti yang memanggil Anidia dengan sebutan Non. Alvano melihat Anidia yang lahap dengan makanannya. Semenjak tinggal di sana Anidia sudah kelihatan cebi. Berat badan Anidia sudah meningkat. Kenapa? Apa aku belepotan? Anidia melihat Alvano yang terus memperhatikannya. Cantik. Satu kata yang keluar dari mulut Alvano langsung membuat pipi Anidia memerah. Ke-20, salah paham. Setelah kepergian Alvano,